Selamat sore Mas, di sini dengan Mas siapa? Nama saya Arin Nabilizmi ya, biasanya emang di silat dipanggil Mas gitu sih. Mas Ariel. Iya, panggilan Mas Aril. Ini kita di mana sih, sekolah apa? Ini di sekolah SMP Torna Bakti namanya. SMP Taruna Iya. Bakti. Mas Ariel sendiri ngelatihnya SMP atau SMK-nya? SMP, kalau SMP. SMK beda lagi pelatihnya. Beda lagi pelatihnya. Oke, nanti di sini kita bakalan wawancara Mas Ariel seputar silat. Boleh. Nanti kita bertanya satu persatu sama teman-teman saya di depan. Oke, pertanyaan pertama kita mulai dari Novia. Oke, dengan Mas Aril, kalau boleh tahu, apa sih yang menginspirasi untuk menjadi pelatih silat? Kalau inspirasinya dari pelatih saya sendiri sih, karena dulu pelatih saya bisa ngajarin saya dari nol, yang awalnya nggak bisa apa-apa, bisa nendang, bisa jadi juara. Terus banyak pertandingan yang saya juarakan karena pelatih saya, dan saya pengen jadi seperti pelatih saya, bisa masukin anak-anak SMP ke sekolah yang mereka mau, yaitu sekolah negeri gitu. Pakai jalur prestasi? Iya, gitu pakai ya? jalur prestasi. Oke, kalau berapa lama sih udah menjadi pelatih silat? Kalau pelatih silat sih udah sekitar jalan 2 tahun ya. Untuk Oke. tahun ini jalan 2 tahun, karena kita mulai dari 2022 sampai sekarang 2024. Oh, melatihnya tuh di sekolah ini aja? Ya, di sekolah ini aja. Kalau untuk sekarang sih ada lagi, saya melatih di sekolah SMA N4 Negeri Depok. Iya. Oke, baik, terima kasih Mas. Ya, oke Mas Ariel, Ya. saya mau nanya, teknik paling penting dalam silat itu teknik dasar aja sih. Itu kira-kira apa? Teknik dasar yang paling penting sih, pertama saya ngajarin untuk mentalnya dulu. Ya. Karena mental kan di sini kan eskul silatnya itu buat berantem ya, buat fighting, jadi atlet lah gitu di pertandingan. Jadi butuh mental dulu, butuh keberanian. Jadi kalau anak-anak gak ada keberanian nih, berarti gak berani tanding juga. Buat apa latihan terus tapi nggak mau ikut pertandingan-pertandingan? Karena kan saya di sini untuk jalur prestasi ke SMA negeri juga, untuk masukin anak-anak ke SMA negeri kayak gitu. Mengapa pentingnya alasan yang Mas Ariel kasihkan? Kalau seberapa pentingnya itu sih penting banget ya, karena kalau anak-anak gak ada keberanian, masuk silat aja udah nggak berani, karena kan dari awal yang masuk silat itu yang mentalnya udah ada dikit, keberaniannya udah ada dikit. Nah, di sini saya didik lagi untuk berani untuk bertanding, untuk melawan atlet-atlet lain kayak gitu. Berarti itu mengapa alasannya penting ya? Iya, seperti itu. Terima kasih Mas. Ya. Mas, saya mau tanya nih, apa tantangan terbesar Mas sebagai pelatih silat di sini? Tantangan terbesar sih ada saat menjelang pertandingan ya. Menjelang pertandingan itu kita kan pelatih di sini hanya 2, dan anak-anaknya kalau yang saya hitung sekarang sekitar 30-an. Dan saat pertandingan itu kan kita harus ngurusin satu-satu datanya, harus masukin datanya. Juga keuangan anak-anak yang tidak sanggup juga. Kalau dari pelatih di sini membiayai juga untuk yang tidak sanggup membayar gitu, kita talangin dulu atau kita bayarin juga. Berarti ini kan Mas ngajarin anak SMP semua ya? Iya. Ada kendala nggak sih buat pas ngajarin anak-anak ini? Kalau kendala mungkin nggak terlalu banyak ya. Kalau anak SMP kan udah gampang nih ngertinya, diajarin gitu, gampang ngerti gitu kan. Terus juga nggak kayak anak SD, nggak kayak anak TK, itu kan masih kayak kurang ngerti banget kan. Kurang paham. Kalau anak SMP sih kendalanya cuma dikit ya, paling nggak ngerti ya cuma 1-2 orang gitu doang sih. Paling itu aja Iya, tantangannya. tantangannya paling itu aja. Makasih ya Mas ya. Iya. Oke, Mas Ariel, tadi udah sama 3 teman saya, udah diberi pertanyaan dan Mas Ariel udah menjawab. Ini pertanyaan kedua dari terakhir, sebelumnya dari saya dulu. Ya. Gimana sih Mas Ariel ngejaga motivasi para murid-murid selama latihan? Kalau untuk ngejaga motivasi murid-murid sih, saya ngasih tahu dari pengalaman saya, perjalanan saya, kayak gimana sih biar jadi juara, gimana sih biar rajin terus latihan, terus hasilnya tuh apa. Karena kan dari diri saya sendiri, saya udah buktiin nih, saya dulu diajarin pelatih saya tuh bisa sampai menjadi juara, juga masuk negeri. Karena kan anak-anak di sini eskul untuk nyari prestasi buat masuk negeri, Masuk SMA negeri. negeri biasanya, SMA SMK negeri. Jadi saya buktiin dengan diri saya sendiri yang udah ada buktinya sendiri. Jadi motivasinya saya bilang ya dari diri saya sendiri gitu. Kalau misalnya dari ngomongin soal motivasi nih, Iya. Mas Ariel punya harapan gak sih? Kayak Mas Ariel kan sekarang udah istilahnya sebagai pelatih nih. Ya. Mas Ariel punya harapan gak sih dari murid-murid Mas Ariel nih? Salah satu kayak Mas Ariel mikir ke nanti yang gantiin saya siapa atau gimana gitu?
Kalau untuk itu sih belum terpikirkan ya untuk harapan kayak gitu, karena anak-anak ini juga masih, kalau saya bilang di perguruan belum ada sabuk gitu, berarti kayak masih lama lah untuk gantiin saya gitu. Dan kalau harapan yang saya mau itu kayak anak-anak saya itu bisa lebih dari saya untuk kejuaraan, kayak misalnya masuk Popil, Porda, atau Porprov, PON, itu harapan saya sih. Jadi anak-anak yang saya didik itu lebih sukses daripada saya untuk di karir silatnya. Oke. Sekarang ada pertanyaan terakhir dari saudara Anargia. Pertanyaannya ada di video ini. Setelah tadi dijelaskan semua tentang pengalaman ataupun experience, mungkin pertanyaan terakhirnya adalah kenapa sih milih bela diri pencak silat gitu sebagai bela diri pilihannya ketimbang bela diri lainnya, mungkin seperti ada karate, taekwondo dan sebagainya. Mungkin itu aja sih. Milih bela diri silat itu apa ya, alasannya dulu ikut eskul sih, karena milih eskul yang anti mainstream aja, nggak kepikiran pengen bela diri tuh, nggak kepikiran. Jadi dulu tuh ada eskul, misalnya eskul gitar, eskul bola, itu kan mainstream aja gitu ya. Saya milih yang kayak jarang nih orang peminatnya, jadi saya milihnya silat gitu. Sebenarnya nggak kepikiran untuk masuk bela diri, nggak kepikiran sama sekali. Jadi ya gitu sih alasannya, milih eskul yang anti mainstream, jadi keterusan sampai sekarang gitu. Oke, terakhir banget, harapan Mas Ariel buat kedepannya apa sih buat Mas Ariel sendiri nih di bidang silat ini? Ya kalau harapan buat diri saya sendiri sih, semoga kedepannya bisa lebih rapi lagi untuk ngatur anak-anak, untuk ngatur semuanya, karena kan saya megang nggak satu sekolah juga, dua sekolahan gitu ya. Saya merasa sekarang masih berantakan untuk ngatur anak-anak di dalam pertandingan, di dalam latihan, kayak untuk kedisiplin saya belum teratur lah buat saya, diri saya gitu. Dia menjadi lebih baik terus Iya, ya. jadi lebih baik lagi ya. Oke, segitu aja teman-teman perbincangan kita kali ini sama Mas Ariel, Ya. pelatih silat SMP Taruna Bakti. Terima kasih Mas Ariel untuk Sama-sama. waktunya Ya. telah mau diwawancari Ya. sama kami. Sama-sama, terima kasih.